Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah diterima di SDN 099 Babakan Tarogong. Semoga ananda semuanya betah berada di sekolah ini. Dan yang kedua, Bapak ucapkan selamat juga karena kalian sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Semoga kegiatan ini bisa menjadi bekal kalian untuk menjalani atau bersekolah di SDN 099 Babakan Tarogong ini. Perkenankan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental. Berbicara masalah mental, kita sudah akrab dengan istilah mental ini. Kita sering mendengar orang-orang berbicara atau mengucapkan mental. Ada yang berbicara mental baja. Kamu mempunyai mental baja. Kamu mempunyai mental tempe. Kamu mempunyai mental tahu. Dan setelah kita pahami bahwasanya apa yang orang-orang katakan itu adalah berhubungan dengan watak atau karakter yang ada pada diri kita. Jadi mental ini sifatnya batiniah, tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi bisa dirasakan tindakannya oleh kita atau orang lain. Anak-anakku semuanya, ada 3 hal yang akan Bapak bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian mental. Yang kedua, jenis-jenis mental. Yang ketiga, bagaimana cara membangun mental. Pertama, pengertian mental. Mental itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan batiniah atau watak atau karakter kita. Ada sombong, ada rajin, ada sabar, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai mental-mental yang bisa mewarnai tingkah laku di masyarakat atau di keluarga. Seperti tadi yang telah Bapak katakan, ada mental baja, mental tahu, mental tempe. Itu menggambarkan watak kepada kita semuanya bahwa memang ada di antara kita yang mempunyai mental baja, kuat, kerja keras, apapun akan dihadapi walaupun sangat berat. Ada juga orang yang mudah menyerah, dia putus asa, maka orang-orang menyebutnya dia mempunyai mental tahu atau mental tempe karena dia lembek, dia tidak tahan akan berbagai halangan atau rintangan yang datang menghampirinya. Yang kedua adalah jenis mental. Ada 2 jenis mental atau watak. Yang pertama adalah mental baik dan yang kedua adalah mental buruk. Mental baik adalah karakter kita yang menunjukkan hal-hal positif, seperti rajin, kerja keras, tangguh, tidak mudah menyerah. Itu adalah mental baik. Ada juga mental buruk atau tidak baik. Contohnya malas, sombong, takabur, pengen dipuji. Nah, itu adalah contoh mental buruk yang kita harus hindari. Nah, dari kedua mental tersebut, maka timbullah pertanyaan, bagaimana cara membangun mental, apalagi memperbaiki mental yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya baik menjadi lebih baik. Nah, untuk membangun mental, kalau di sekolah kita
ada yang namanya pendidikan, baik itu pendidikan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Salah satu pendidikan yang penting untuk pembentukan mental adalah pendidikan agama, baik agama Islam maupun agama non-Muslim. Nah, dengan pendidikan agama ini diharapkan bisa membangun atau menumbuhkan atau memupuk mental baik kita, sehingga ketika kita telah selesai belajar di sekolah ini, ketika kita meninggalkan sekolah ini, maka kita membawa mental yang baik untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Dan juga ada cara lain untuk membangun mental kita adalah dengan kita senantiasa ikut kegiatan yang positif. Seperti kalau di sekolah, kita ikut kegiatan marching band, kegiatan pramuka, kegiatan futsal, pencaksilat, literasi bernyanyi. Nah, itu bisa membangun mental kita, sehingga kita terhindar dari mental tempe atau mental buruk seperti taburan, narkoba, ikut orang yang tidak jelas karena dia mentalnya mental buruk. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa memperbaiki mental yang masih kurang baik menjadi lebih baik. Dan kalau sudah mempunyai mental yang baik, maka kita harus jaga, pertahankan, jangan sampai mental tersebut luntur terbawa oleh arus yang tidak baik. Rupanya hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya masuk ke SDN Babakan Tarogong ini akan dibina mentalnya oleh para guru semuanya, sehingga ketika kalian lulus dari sekolah ini, kalian mempunyai mental baja yang kuat, tangguh, kerja keras menghadapi berbagai macam masalah, sehingga kalian bisa bangga dengan diri kalian, dengan sekolah kalian, dengan keluarga kalian, dan dengan orang-orang yang telah membantu kalian menjadi lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 1 yang sudah diterima di SD 099 Babakan Tarogong. Dan ibu ucapkan selamat juga kepada anak-anakku yang sudah naik ke kelas 3, kelas 4, kelas 5. Semoga di kelas yang lebih tinggi anak-anak lebih cerdas, lebih pintar, lebih soleh dan soleha. Amin. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Juni Mulyani, dan Ibu mengajar di kelas 3. Pada pekan MPLS ini, Ibu juga akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di SD 099 Babakan Tarogong. Ibu diberi tugas untuk memberikan sekilas tentang pendidikan penguatan karakter ya. Apa sih Ibu karakter itu? Karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku setiap individu supaya bisa bekerja sama di keluarga,
di masyarakat dan di negara. Ya, banyak anak-anak yang termasuk karakter itu, ya, ada religius, ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi orang lain, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Aduh, banyak sekali ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita sadar bahwa pendidikan karakter itu sudah kita lakukan sehari-hari di rumah ya, sejak anak-anak masih kecil, apalagi sekarang anak-anak sudah kelas 1. Nah, sebelum lebih lanjut, coba kita akan belajar tepuk PPK ya. PPK itu adalah pendidikan penguatan karakter. Tepuknya seperti ini. Anak-anak nanti bisa praktek ya di rumah ya anak-anak ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, itu namanya tepuk PPK. Ada yang sudah belajar ya di TK ya? Ibu yakin anak-anak sudah banyak yang pintar ya. Nah, anak-anak, religius itu anak-anak sudah mengerjakannya setiap hari. Sebelum makan kita berdoa. Nah, itu religius ya. Anak-anak sebelum belajar berdoa. Mau pergi sekolah, misalkan mau melangkah, kita berdoa ya. Nah, itu religius diantaranya. Lalu nasionalisme. Nah, nasionalisme itu dengan ikut upacara setiap hari Senin ketika kita tatap muka atau sebelum pandemi ini ya. Lalu kita menyanyikan lagu-lagu wajib Indonesia Raya atau dan yang lainnya, itu termasuk nasionalisme. Lalu kemandirian. Nah, ini kemandirian. Anak-anak sudah kelas 1 harus mandiri ya. Pakai baju harus sudah bisa sendiri ya. Lalu anak-anak mau belajar, ambil bukunya sendiri. Persiapkan alat-alat pembelajarannya juga, tidak harus oleh sama mama papa aja ya. Lalu gotong royong. Nah, gotong royong di rumah ya. Kalau di sekolah mungkin bisa piket ya, atau bisa kerja kelompok. Nah, kalau di rumah karena kita sedang belajar di rumah, kita gotong royongnya membantu ibu setelah kita makan, kita cuci piring sendiri ya, bergotong royong. Lalu kalau kakak menyapu, kita kalau bisa mengepelnya, lantainya begitu ya. Lalu integritas itu bersatu ya. Anak-anak bila berteman dengan teman-teman itu tidak boleh memilih-milih teman ya, harus bersatu dengan siapapun ya. Kita teman di lingkungan rumah itu kan tidak sama ya anak-anak ya, tapi anak-anak tidak boleh memilih-milih teman. Harus sayang kepada seluruhnya, harus bisa bermain dan diterima oleh siapa saja ya, dan kita pun harus bisa menerima teman kita siapa saja. Nah, itu ya anak ya, sekilas pendidikan penguatan karakter. Coba sekali lagi tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, ya anak-anak ya, sekian dari Ibu sekilas tentang pendidikan karakter ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua yang soleh-soleha di SDN Negeri 099 Babakan Tarogong. Perkenalkan nama Ibu Yayan Suryati. Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Nah, untuk itu silakan anak-anakku semua untuk menonton videonya. Halo teman-teman, dalam video ini akan dijelaskan mengenai tata krama. Apa sih tata krama itu? Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata yang artinya aturan dan krama yang artinya sopan santun. Maka tata krama secara harfiah adalah suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun dan disepakati oleh lingkungan. Fungsi tata krama adalah yang pertama
pertama, menciptakan kondisi masyarakat tertib, damai, menyenangkan, dan teratur. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai perwujudan budi pekerti luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukannya masing-masing seperti orang tua, guru, dan sebagainya. Lantas, bagaimana penerapannya? Penerapan tata krama dapat dilakukan di berbagai lingkungan kehidupan seperti di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Penerapan di lingkungan rumah seperti berbakti pada orang tua dan menyayangi saudara-saudaranya. Penerapan di lingkungan sekolah seperti berpakaian sesuai dengan jadwalnya, berpenampilan rapi sesuai dengan tata tertib sekolah, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, berbicara dengan bahasa yang baik saat berkomunikasi dengan guru, teman, dan karyawan sekolah, menaati dan mematuhi perintah guru, dan sebagainya. Adapun penerapan di lingkungan masyarakat seperti ramah dan santun dengan warga, aktif dan positif dalam kegiatan di lingkungannya, dan berperilaku sesuai dengan aturan di lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anakku sudah menonton video tadi. Nah, sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Ani. Bunda Ani membina golongan siaga. Selain membina golongan siaga, Bunda ngajar juga di SD 099 Babakan Tarogong, mengajar pelajaran agama. Anak-anak sekalian, di SD 099 Babakan Tarogong ada ekstrakurikuler yang wajib dilakukan, yang wajib diikuti oleh semua siswa, yaitu pramuka. Nah, apakah anak-anak sudah punya bajunya? Kalau belum, nanti ke mama belinya seperti ini ya anak. Ini ya, terlihat ya anak-anak ya. Anak-anak nanti pakai baju pramukanya, yang satunya di bawah. Topinya ini, Bunda lihatkan, topinya yang seperti ini ya anak-anak, seperti ini. Nah begini, terus
untuk yang putri, ini yang putri ya, untuk yang putri nanti pakainya yang pakai celana. Yang ini biar kalian kalau bergerak itu lebih leluasa. Ya, sedangkan untuk putra sama juga dengan yang putri. Ini ya anak-anak, ini sakunya di bawah juga, topinya juga sama, yang seperti tadi. Ini seperti ini lengkap ya sayang ya. Udah, ini bajunya. Sedangkan nanti ketika dalam pramuka, anak-anak itu akan disatukan dalam satu kelompok. Nama kelompoknya disebut baru. Nah, baru diambil dari warna. Ada warna, misalkan kalian suka apa warnanya? Mau warna hijau, mau warna biru, mau merah, atau warna apa saja. Nah, warna ini akan mencirikan identitas kalian sebagai siaga. Ada baru biru, ada baru hijau. Itu ya anak-anak ya. Sedangkan untuk kegiatannya nanti anak-anak kegiatannya di luar, di lapangan. Nah, di luar di situ sebelumnya kita akan mengadakan upacara dulu. Upacaranya dalam bentuk lingkaran. Dalam bentuk lingkaran kita main-main, kita melakukan nyanyi-nyanyi ya. Seperti itu. Dalam lingkaran nanti ada amanat dari bunda, dari yanda. Nah, panggilan untuk ibu yaitu bunda, sedangkan untuk bapak yaitu yanda. Nah, di sana kita akan membacakan, di situ membacakan Dwi Dharma. Mari kita bacakan bersama-sama. Dwi Dharma. Sama-sama. Dwi Dharma. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, di sini anak-anak lihat yang pertama, siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Nah, di sini kita sebagai anak, apalagi ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus patuh dan taat kepada ayah dan ibunda kita, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, yang kedua, siaga itu berani dan tidak mudah putus asa. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita harus berani dan tidak cepat putus asa. Harus tetap semangat ya anak-anak sayangnya. Begitu. Nah, selain itu, mari kita menyanyi bareng-bareng ya sama bunda. Nyanyinya pasti sudah tahu. Kalau kau senang hati ya, siap. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati semuanya hore. Itu ya anak-anak. Satu lagi kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. Ayo kita mulai bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Ya, itu saja dulu ya aku yang Bunda sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi setelah pandemi selesai ya. Mudah-mudahan kita cepat bertatap muka, kita cepat belajar, bermain sambil bermain ya anak-anak sayang ya. Semoga kalian di rumah sama orang tua kalian, sama keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat datang di SDN 09 Babakan Tarogong kepada siswa dan siswi. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Ghani sebagai posisi jabatan sebagai pelatih di Para. Nah, kalau di SMA disebutnya Paskibra, kalau di SD ada yang sebutnya Pripara. Nah, di SDN 09 Babakan Tarogong disebutnya Pripara, artinya singkatan dari Brigade Pasukan Pengibar Bendera. Nah, kegiatannya apa aja? Itu seperti Paskibra pada umumnya, yaitu latihan PBB, penaikan bendera, penurunan bendera, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita melakukan latihannya setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Nah, apa saja yang sudah didapatkan dari Pripara? Alhamdulillah, di samping saya adalah piala yang paling tinggi di sekolah sekaligus piala yang paling terbaik yang didapatkan oleh Pripara, yaitu juara umum dalam kibrat kibar bendera tingkat Jawa Barat. Dan alhamdulillah Pripara sudah kurang lebih menyumbangkan piala lebih dari 20 piala untuk sekolah. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nini Mulyani. Di SD Babakan Tarogong ini, selain mengajar di kelas 3, Ibu Nini juga mengajar kesenian, atau mungkin anak-anak sering menyebutnya ekskul, ekstrakurikuler. Namun anak-anak, di SD Babakan Tarogong ini biasanya ada pembiasaan Rabu Nyunda, mungkin kalau nanti diganti jadi Kamis Nyunda. Nah, Kamis Nyunda itu selain anak-anak harus memakai pakaian adat Sunda, yaitu apa? Pinter, yaitu kebaya dan sampi. Anak-anak laki-lakinya pakai pangsi dan ikat ya. Anak-anak, mungkin anak-anak lihat di sebelah sini ada beberapa alat kesenian ya. Seperti ini mungkin Ibu perkenalkan. Ini namanya alat-alat gamelan degung ya. Dan ini panakolnya. Ini adalah panakol untuk sarong. Lalu anak-anak, ini juga ada panakol untuk bona. Ini namanya bona ya. Selain alat-alat kesenian Sunda ini, Ibu Nini pun sering mengajar anak-anak untuk bermain angklung. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini angklungnya, nah. Ya, nanti anak-anak bisa lihat di sana banyak sekali angklungnya. Nanti anak-anak biasanya pelajaran ini apabila anak-anak sudah menginjak ke kelas 3 atau ke kelas 4 ya, apalagi kelas 5. Nah, selain untuk pembelajaran atau pembiasaan seperti pupuh itu ada lombanya. Dalam 1 tahun sekali itu ada yang disebut pasang diri pupuh. Tahu kan? Nah, banyak ya anak-anak yang sudah tahu ya. Ada berapa jumlah pupuh? Ada 17. Nah itu ya. Mungkin anak-anak tahu salah satu pupuh yang pernah anak-anak dengar di SD Babakan Tarogong ini. Nah itu pupuh Mas Kumambang. Coba seperti apa pupuh Mas Kumambang? Masih ingat? Ah ya, pupuh Mas Kumambang itu yang seperti ini. He barudak kudu mikir tiletik maneh kekutangan pokok tibarang lahir nepi ka ayeuna pisan. Nah itu adalah salah satu pupuh dari 17 sekar pupuh. Nanti anak-anak di SD Babakan Tarogong ini akan belajar kesenian, akan belajar kesenian tradisional, angklung, ada dergung, dan lain sebagainya. Nah, Ibu sebagai penanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Nur Laila. Selain mengajar di kelas 1, Ibu sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler marching band. Kegiatan ekstrakurikuler marching band di sini di Babakan Tarogong diberi nama dengan Gema Suara Natari. Nah, sekalian, kegiatan ekstrakurikuler marching band boleh diikuti dari mulai kelas 3. Jadi, apabila kalian sudah naik ke kelas 3, segera mendaftar kegiatan ekstrakurikuler marching band.
Anak-anakku sekalian, Ibu akan perkenalkan nama-nama dari alat marchingnya ini. Di antara ini adalah tritom, yaitu bendera, terus yang ini drum, ini snare, ini marching band, yaitu cymbal, dan banyak lagi alat yang belum diperkenalkan oleh Ibu. Anak-anakku sekalian, banyak sekali event kejuaraan yang diikuti oleh Gemas Suara Batari. Di antaranya telah mendapatkan trofi seperti ini. Ini adalah trofi juara ke-1 kostum. Yang ini adalah juara ke-1 madya kelas untuk tingkat SD. Dan ini yang lain-lainnya masih banyak kejuaraan-kejuaraan. Anak-anakku sekalian, kalian boleh menonton video Gemas Suara Batari ketika sedang mengikuti event di Gor Citra. Selamat menyaksikan anak-anakku sekalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku tercinta, perkenalkan nama Ibu Popi Purnamasari. Ibu adalah mengajar di SDN 099 Babakan Tarogong. Nah, kebetulan SDN 099 Babakan Tarogong mempunyai beberapa ekstrakurikuler, yaitu paskibra, kesenian, olahraga, UKS, Dokcil, dan pramuka. Dan Ibu adalah salah satu pembina Dokcil, yang mana Dokcil ini masih tetap berhubungan dengan UKS yang selalu dibimbing atau kerjasama dengan Puskesmas. Salah satu contohnya yaitu kita mendapatkan penghargaan ini tahun 2015 sebagai juara harapan 1 tingkat Kota Bandung mewakili Kecamatan Bojong Loak Kalen. Nah, anak-anakku, di sini ada beberapa peralatan atau obat-obatan yang setiap hari dilaksanakan. Ini juga yang dibawa oleh Dokcil. Di sini ada obat-obatan. Nanti Ibu buka ya, anak-anakku. Nah, nih, komplit. Ada beberapa obat-obatan jenis yang sering tiap hari dilakukan atau dilaksanakan untuk anak-anak yang ketika lagi sakit, lagi pingsan, dan ini biasanya ada pembiasaan juga menggosok gigi. Ini untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan ini untuk kelas besar, kelas 4, 5, dan 6. Dan ini juga dapat beberapa penghargaan atau bantuan, yaitu tas Dokcilnya, dan ada juga seragam Dokcilnya. Ketika ada anak yang lagi sakit, ini adalah tempat tidurnya. Dan ini adalah salah satu petugas atau Dokcilnya. Perkenalkan siapa namanya? Hai. Hai, perkenalkan nama saya Zalfa dari kelas 5F. Nah, itu adalah sebagai salah satu petugas Dokcilnya. Di sini petugas Dokcil setiap hari atau seminggu sekali suka menimbang berat badan. Nah, ini. Dan setiap hari Senin atau masuk ke sekolah atau masuk ke kelas, Dokcil itu berjajar di tiap kelas, yaitu membantu ibu guru juga, seperti memeriksakan tubuh, memeriksakan rambutnya apakah dicuci atau tidak, dan juga memeriksa pakaiannya juga. Nah, ini juga ada salah satu, karena kita pandemi, kita mempunyai alat ini pengukur suhu. Kalau misalkan lebih dari 37, maka tindakannya dibawa ke Puskesmas. Terima kasih dari Ibu. Selamat datang di SDN 099 Babakan Tarogong. Yang semangat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, makan yang banyak, ceria dan semangat. Hai, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.